kuliah, atau organisasi? Jadi mahasiswa akademisi atau jadi mahasiswa aktivis? Jadi mahasiswa kupu-kupu alias kuliah pulang, atau jadi mahasiswa kura-kura alias kuliah rapat? Hai, aku Sabila, dan aku akan upload video yang bermanfaat setiap minggu, terutama dalam hal perkuliahan. Jadi, kalau kalian baru di channel aku, jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell-nya, supaya kalian gak ketinggalan video dari aku. Sebenarnya, siapa sih yang akan lebih sukses ketika udah lulus kuliah nanti? Mahasiswa yang IPK-nya tinggi, atau mahasiswa yang aktif organisasi? Mungkin sebagian maba akan kepo dong dengan jawaban ini, dan mereka akan nanya ke cuttingnya, perlu nggak sih ikut organisasi yang banyak? Perlu nggak sih ikut kepanitiaan-kepanitiaan yang ada di kampus? Atau harusnya cuma belajar doang? Mungkin sebagian akan jawab, udah belajar aja. Ngapain ikut organisasi? Kan kita kuliah tujuan utamanya belajar. Organisasi itu cuma bikin capek, ngabisin duit buat danusan, ngabisin waktu dan tenaga, terus akhirnya malas belajar deh. Lagian, pas kita kerjakan, yang jadi persyaratannya IPK. Terus, cutting yang lain jawab, organisasi itu penting banget loh. Apalagi bisa nambah koneksi, sehingga kita lebih mudah dapat kerja. Selain itu, di organisasi kita bisa mendapatkan soft skill yang berguna banget di dunia kerja. Jangan belajar doang, pinter iya sih, tapi masa nggak bisa bersosialisasi? Alhasil, kamu pun makin bingung, karena jawaban cuttingmu beda-beda. Nah, terus akhirnya kamu inisiatif buat nanya di base kampus di Twitter, dan ternyata jawaban di situ tuh juga beda-beda, ada yang pro organisasi, ada yang kontra juga. Nah, di video kali ini, aku mau ngasih pendapatku berdasarkan pengalamanku, dan juga dari aku ngeliat teman-teman di sekitarku. Tapi sebelum itu, aku mau ngasih tahu kelebihan dari menjadi aktivis dan menjadi akademisi. Jadi, kalau kalian penasaran, stay tune terus. Kelebihan menjadi aktivis yang pertama adalah memperluas koneksi. Nah, ketika kalian masuk organisasi, teman-teman kalian tuh bakal baru dan banyak banget dari berbagai kalangan, sehingga kalian juga akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dan aktual secara lebih cepat daripada orang lain. Dan koneksi ini juga sangat membantu ketika kalian nanti ada kesulitan atau misalkan mau kerja atau magang, kalian bisa nanya ke lebih banyak orang peluang-peluang apa yang kemungkinan kalian bisa ambil. Yang kedua adalah melatih soft skill. Di organisasi, kita bisa belajar bagaimana bekerja sama dalam tim, manajemen waktu, manajemen prioritas, dan leadership baik untuk mengatur diri sendiri maupun untuk mengatur orang lain. Nah, hal-hal kayak gini tuh belum tentu kita bisa dapetin di perkuliahan biasa. Makanya, organisasi ini menjadi wadah yang bagus untuk meningkatkan soft skill kita. Yang ketiga adalah melatih public speaking. Organisasi itu menyediakan wadah untuk kita berlatih public speaking. Contohnya, ketika ada sesi mentoring calon anggota baru, kalian bisa daftar menjadi mentor, atau di acara pentas seni, kalian bisa nyoba jadi MC. Yang keempat adalah belajar menuangkan ide. Di organisasi manapun, pasti terjadi banyak banget diskusi. Nah, pada awalnya mungkin kalian akan malu dan lebih memilih untuk diam. Nah, tapi lama-lama kalian akan terbiasa untuk menuangkan ide-ide kalian dan terbiasa untuk berbicara di depan banyak orang. Yang kelima adalah menambah CV. Nah, pas kita ngelamar kerja, tentu banyak dong pelamar lain dengan IPK yang tinggi. Nah, di sini pengalaman organisasi akan memberikan nilai plus dan menjadi pertimbangan HRD apakah akan menerima kita bekerja atau tidak. Keuntungan yang pertama adalah karena kamu udah terbiasa berlama-lama belajar, maka kamu juga akan lebih mudah untuk menghadapi mata kuliah yang susah. Yang kedua adalah lebih mudah untuk mendapatkan beasiswa. Nah, seperti yang kita tahu dan gak bisa dipungkiri juga, hampir semua beasiswa itu ada persyaratan IPK. Biasanya tuh di atas 3, tapi ada juga yang di atas 3,5, bahkan ada beasiswa yang persyaratannya itu IPK harus di atas 3,5. Nah, tentu saja mahasiswa dengan IPK yang tinggi akan lebih bebas untuk memilih beasiswa mana yang ingin mereka masuki dan lebih bebas untuk mendaftar ke banyak beasiswa.
Yang ketiga adalah banyak perusahaan yang memberikan persyaratan IPK yang tinggi. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memberi persyaratan IPK harus di atas 3,5 karena mereka menginginkan pegawai yang masuk ke perusahaan mereka adalah pegawai-pegawai yang cerdas dan bisa mendevelop perusahaannya sesuai dengan kriteria mereka. Yang keempat adalah membanggakan. Siapa sih orang tua yang gak bangga kalau anaknya lulus cum laude? Nah, selain membanggakan orang tua, kalau kalian lulus dengan nilai yang bagus, kalian juga akan membawa nama baik sekolah asal kalian. Yang kelima adalah aman dari ancaman akademik, karena anak-anak yang nilai IPK-nya tinggi pasti memberikan sekuat tenaganya untuk belajar, makanya mereka akan lolos dari ujian perbaikan, ngulang maupun drop out. Terus, siapa yang lebih sukses? Sebenarnya nggak ada jaminan sih siapa yang akan lebih sukses, karena itu kembali lagi tergantung dari seberapa besar usaha kalian selama kuliah dan setelah kuliah. Contohnya, si A adalah lulusan cum laude dan diterima di perusahaan besar, sedangkan si B adalah mahasiswa aktivis yang memilih untuk berbisnis dengan segala kreativitas dan skill manajemennya yang diasah selama organisasi. Di masa depan, kita nggak tahu nih siapa yang kira-kira lebih sukses, karena bisa aja si B dengan skillnya yang sangat kreatif, bisnisnya tuh bisa melejit omsetnya dan ngalahin gaji dari si A yang sebagai pegawai perusahaan. Tapi bisa aja karena kecerdasan si A ini akan lebih mudah dan lebih cepat untuk naik jabatan, dan si B ini ternyata banyak pesaingnya sehingga dia bisnisnya tuh harus dibangun secara bertahap dan pelan-pelan. Jadi emang gak ada kepastian sih siapa yang akan lebih sukses, tergantung dari seberapa besar usaha dan juga nasib dari masing-masing orang. Nah, setelah itu pasti timbul pertanyaan, bisa nggak sih kalau kita jadi dua-duanya, akademisi maupun aktivis? Nah, sebenarnya jawabannya adalah tergantung. Berdasarkan pengalamanku, mahasiswa yang aktif organisasi tapi IPK-nya tetap tinggi dan bagus itu, mereka tuh akan memberikan effort yang jauh lebih besar daripada mahasiswa yang lain. Contohnya, misal kuliah selesai jam 4 sore, terus jam 7 malam sampai jam 11 malam ada kegiatan organisasi. Nah, mereka itu akan belajar setelah jam 11 malam sampai jam 1 atau jam 2 pagi, bahkan mereka itu bisa sampai begadang nggak tidur sama sekali dan langsung ujian di pagi harinya. Jadi, kalau kalian mau ngambil peran yang banyak di organisasi tapi pengen IPK yang tetap tinggi, tentu aja kalian tuh harus ngorbanin yang namanya jam tidur. Karena nggak bisa sih kalau kita tetap tidur 9 jam sehari terus ikut organisasi, nggak akan ada waktu untuk belajar kalau kayak gitu. Banyak juga mahasiswa yang aktif organisasi yang akhirnya itu keteteran belajarnya dan bahkan nggak ada waktu untuk belajar karena di organisasi mereka itu udah bersemangat banget dan ngabisin tenaga mereka di sana sehingga nggak ada tenaga lagi untuk belajar. Biasanya kalau kalian sekali aja udah pernah memegang peranan penting di organisasi, maka seterusnya tuh kalian akan ditawarin lagi untuk menjadi pemegang peran penting kayak misalkan ketua divisi atau bahkan ketua acara di organisasi tersebut. Nah tapi suatu saat kalian ngalamin saking aktifnya di organisasi, nilai akademik kalian tuh turun banget, jeblok lah kasarannya. Nah, dari situ kalian kayak mulai mikir nih, kayaknya sebaiknya semester depan aku kurangin organisasi deh dan lebih banyak belajar untuk naikin nilai akademikku lagi. Nah, tapi ternyata teman-teman kalian tuh tetap nawarin jabatan supaya kalian itu tetap aktif di organisasi. Dan kalian untuk orang-orang yang sungkanan akan bingung dong gimana ya cara nolaknya. Aku nggak bisa nolak nih, tapi nanti kalau aku udah nyemplung lagi di organisasi, nilai akademiku gimana? Nah, saranku kalau udah kayak gitu, kalian tuh harus tegas dan jangan terlalu sungkanan ke teman kalian. Bilang aja kalau kamu tuh mau take a break dulu di organisasi dan pengen untuk fokus ke akademi kalian. Kalau akademi kalian tuh turun banget, siapa juga yang akan tanggung jawab? Kan pasti kalian sendiri kan? Teman kalian gimana? Emang mau tanggung jawab? Emang apa yang bisa dilakuin teman kalian? Kan yang bisa ngelakuin itu untuk kalian sendiri itu ya diri kalian sendiri. Yang bisa untuk naikin nilai kalian itu pasti harus kemauan dari diri sendiri. Nah, makanya dari awal harusnya kalian tuh jangan salah pilih organisasi. Sesuaikan dengan kemampuan kalian, baik kemampuan tenaga, kemampuan fisik, kemampuan finansial, dan kemampuan akademik kalian. Kalau misalkan kalian ngerasa di akademi kalian kurang banget nih, dan kalian butuh belajar ekstra, ya berarti kalian prioritasin belajar kalian dan kasih waktu yang banyak untuk belajar, organisasinya dikit aja.
Berdasarkan pengalamanku, ada beberapa tips yang bisa aku bagi ke kalian supaya tetap bisa ikut organisasi, tapi kalian juga tetap bisa belajar sesuai dengan porsi yang kalian butuhkan. Yang pertama, pilih organisasi sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu mudah capek dan butuh istirahat yang cukup, jangan ikut organisasi yang kegiatannya tuh padat banget. Contohnya nih, aku dulu pas tingkat pertama kan masih TPB, belum masuk jurusan. Nah, di sini aku ikutnya itu kebanyakan kepanitiaan yang eventual doang. Jadi setelah eventnya selesai, ya udah selesai deh, aku nggak akan ngurus organisasi apa-apa. Nah, setelah aku tingkat 2 dan masuk jurusan, aku cuman fokus untuk organisasi yang ada di HMJ doang, di himpunanku. Dan aku udah nggak ikut organisasi lain di luar HMJ, karena organisasi di HMJ itu akan lebih menyesuaikan jadwal kita dan nggak akan berbenturan ketika kita lagi UTS. Jadi misalkan ada UTS itu HMJ itu nggak akan ngadain acara, jadi lebih fleksibel aja untuk ngatur jadwal kapan ber-HMJ dan kapan untuk belajar. Yang kedua, buat skala prioritas. Nah, ketika kalian lagi ujian nih masa-masa UTS, kalian tentu aja harus memberikan waktu kalian itu yang banyak untuk belajar. Nah, dari sini kalian harus melihat, misal di organisasi itu ada acara-acara yang akan dilaksanakan. Nah, dari acara-acara itu, kalian mulai milih nih, kalian mau aktif atau jadi ketua itu di acara yang mana. Jangan sampai kalian itu memilih aktif di acara yang berdekatan dengan UTS, sedangkan kalian sendiri itu gak bisa bagi waktu antara UTS dan berorganisasi. Tapi kalau kalian bisa bagi waktu, ya gak apa-apa sih, itu tergantung dari kalian. Yang terakhir adalah pilih organisasi yang bikin enjoy, dan jangan sampai kamu milih organisasi yang bikin stres sehingga mengganggu konsentrasi belajarmu. Nah, itu tadi bincang-bincang seputar kuliah dan organisasi dari aku. Kalau kalian sendiri mau jadi apa nih, aktivis atau akademisi? Komen di bawah ya. Komen juga di next video, enaknya tema apa lagi yang bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video dari aku. Kalau kalian ngerasa videonya bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kalian supaya aku lebih semangat untuk bikin video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.